Shalom, Reference Dr. Gunadi Gunawan. Shalom. Ya, ini semenjak Bapak menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Pelayanan Kristen atau Christian Ministry Church, semenjak Bapak dilantik Ketua Umum Sinode CMC, terobosan apa yang ingin Bapak wujudkan, Pak, untuk visi misi pembukaan 500 gereja lokal CMC? Yang pertama, memiliki visi tujuan, target oriented, membuka 500 gereja CMC lokal di 34 provinsi. Berdasarkan Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Di dalam Yesaya 54 ayat 2, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Dari dua ayat ini kita harus royal, Pak Oscar, harus membuat satu anggaran ya khususnya untuk penginjilan, untuk membuka gereja lokal, 500 gereja lokal di 34 provinsi di Indonesia. Itulah dasar utama kita ingin mengembangkan GMC. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita harus melakukan perintahnya itu, yaitu Matius 28 ayat 19-20 melalui pembukaan gereja lokal. Dan misinya, kepemimpinan dan pertumbuhan gereja ada 8 karakteristik. Yang pertama, kepemimpinan yang memberdayakan atau empowering leadership. Yang kedua adalah pelayanan yang berorientasi pada karunia. Dan yang ketiga, kerohanian yang haus dan penuh antusias. Keempat, struktur yang tepat guna. Kelima, ibadah yang inspiratif. Keenam, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Yang ketujuh, penginjilan berorientasi pada kebutuhan. Dan yang kedelapan, hubungan yang penuh kasih. Yang pertama adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Paulus menulis untuk memperlaki orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah saudara, kita harus di-empowering ya, harus dilatih, jangan menjadi penonton saja. Yang kedua adalah pelayanan yang berorientasi pada karunia ya. Jadi setiap itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata kuncinya yang diperoleh adalah bukan yang akan diperoleh, tapi setiap orang harus melayani sesuai dengan karunia. Dan yang ketiga adalah kerohanian yang haus dan penuh antusias ya. Di dalam Roma 12 ayat 1, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan dan bertekunlah dalam doa. Dan yang keempat adalah struktur yang tepat guna ya. Jadi apakah gereja berkomitmen untuk mengadaptasi struktur untuk mendukung pertumbuhan yang sehat? Struktur bukanlah segalanya, namun diperlukan struktur yang tepat guna agar gereja semakin bertumbuh ya. Di dalam Markus 2 ayat 7, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia lebih penting dibandingkan dengan hari Sabat. Begitu pula dengan pertumbuhan gereja lebih penting daripada struktur. Kelima, 5 ibadah yang inspiratif ya. Apakah jemaat berjumpa dengan Allah selama ibadah sehingga merubah cara hidup yang lebih rohani, lebih mengalami ketekanan dan tidak merasakan hadirat Tuhan ya. Selama ibadah pertanda bahwa gereja sedang tidak penuh, malah gereja mati pelan-pelan. Kita bekerja 6 hari seminggu, tidak terlepas dari persoalan, tapi kita berharap akan mendapat kekuatan yang baru ya. Jadi mari di dalam Mazmur 22 ayat 1, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ibadah inspiratif membuat kita bersukacita, Pak. Yang keenam adalah kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh atau holistik. Inilah yang disebut kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersama dalam tolong menolong anggota yang mengalami kesulitan, kesusahan karena kita kesatuan keluarga Allah, membuka kelompok sel berjumlah 5 hingga 15 orang. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang yang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang ketujuh adalah penginjilan berorientasi pada kebutuhan. Ya, di dalam Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan melakukan firman dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan yang kedelapan, hubungan yang penuh kasih sayang ya. Jadi kita di dalam Roma 12 ayat 9 itu keharmonisan dan kedamaian seperti yang hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itulah hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Luar biasa Pak Gunadi. Jadi tadi untuk mencapai visi misi 500 gereja lokal, Ya, Pak Gunadi menerapkan 8 faktor pertumbuhan gereja ya, secara alamiah. betul. Nah ini saya tahu Pak, ini terinspirasi dari Christian Schwartz ya Pak ya, Ya, yang penulis buku Natural Development Church. betul. Luar biasa, dan yang saya pernah baca juga Pak, Ya, ini penelitian Christian Schwartz ini, beliau meneliti 1000 gereja di 30 negara di 5 benua selama 10 tahun. Dan ini juga akan diterapkan oleh Sinode CMC ya Pak, dalam mengembangkan 500 gereja lokal. Oke, baik Pak. Nah, bisa ceritakan Pak Gunadi sejarah Sinode CMC ini seperti apa Pak? Sejarah Sinode CMC adalah yang pertama, CMC Christian Ministry Church ini dalam bahasa Indonesia disingkat GPK, Gereja Pelayanan Kristen, adalah salah satu sinode yang tercatat secara resmi di NKRI. Yang kedua, sinode ini didirikan oleh Rev. Dr. Daniel Hadi Sutrisno pada tahun 1988, Badan Hukum nomor 27 tanggal 5 Agustus 1988, terdaftar di nomor 12 Leg 1988 YS tanggal 9 Agustus 1988, SKD Pak RI nomor 156 tahun 1910. Sejak berdiri tahun 1988 sehingga saat ini Sinode CMC telah tersebar ke berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan cabang yang telah mencapai ratusan gereja lokal dan jemaat puluhan ribu jiwa. Baik Pak. Dan apakah iman dan asas Sinode CMC ini Pak? Iman dan Sinode CMC Badan Persekutuan ini percaya dan meyakini Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menjadi prinsip-prinsip iman Kristiani. Asas dari Sinode CMC Badan Persekutuan Gereja Pelayanan Kristen ini berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, baik-baik Pak. Nah, jadi kalau ditanya, ada yang tanya nih, maksud dan tujuan Sinode CMC ini apa Pak? Maksud dan tujuan Sinode CMC ini didirikan melaksanakan perintah ajaran Kristus dalam bidang pelayanan Kristen demi perkembangan dan kemajuan gereja serta pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia. Mengacu dari maksud dan tujuan pendirian Sinode ini, maka dibangunkan visi dan misi yang mengacu pada amanat agung Yesus Kristus yang ditulis di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi ini melaksanakan amanat agung ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memuridkan bangsa-bangsa. Betul. Ini lewat Sinode CMC 500 gereja lokal ya Pak? Amin. Itu di Indonesia ya Pak ya? Ya. Baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah keistimewaan Pak Sinode CMC ini? Karunia khusus apa dari Tuhan untuk Bapak melayani di CMC ini Pak? Keistimewaan Sinode CMC tercantum dalam mukadimah dan pengakuan iman Sinode CMC, mukadimah anggaran dasar CMC, bahwa sesungguhnya gereja sebagai sidang jemaat Allah adalah perhimpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai juru selamat, dan kepala gereja masing-masing mempunyai kebebasan dan berhak penuh untuk mengatur, mengurus, dan mengembangkan dirinya sesuai firman Allah. Kemudian masing-masing anggota yang mempunyai hak otonom tersebut mengadakan persekutuan untuk mengembangkan pelayanan sesuai dengan apa yang Roh Kudus karuniakan kepadanya dalam menjalankan kesaksian dan tugas panggilannya di atas bumi berdasar kasih. Artinya CMC memberikan otonomi dengan seluas-luasnya kepada masing-masing gereja lokal untuk mengembangkan diri. Pengakuan iman CMC di dalam anggaran rumah tangga pasal 2 Badan Persekutuan Gereja Pelayanan Kristen CMC tidak mengelompokkan diri dalam salah satu aliran yang ada, baik itu Protestan, Pentakosta, Injil, atau Karismatik, melainkan independen, hidup berdasarkan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Perjanjian Roh Kudus Alkitabiah. Artinya CMC adalah sebuah wadah tempat bernaungnya sebagai berbagai macam doktrin, walaupun berbeda-beda, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara Alkitabiah, maka CMC siap menampung dan memberikan legalitas dalam legalitas. Oh, baik-baik Pak. Jadi seperti itu ya Pak, pengakuan iman yang istimewa dari CMC, berarti juga menampung bergabungnya dari berbagai macam latar belakang ya Pak ya? Namun kuat di Alkitab gitu Pak ya. Baik, nah pencapaian target visi pembukaan 500 cabang gereja CMC lokal itu dengan sistem apa saja Pak?
target kerinduan dari kami sebagai pengurus DPP Sinode CMC agar CMC dapat membuka cabang gereja lokal dalam jumlah 500 cabang. Selama ini kami mencabat, untuk itu kami memberikan kemudahan-kemudahan bagi para aktivis dan pengurus gereja, para ketua persekutuan doa dan ketua komsel yang rindu mengembangkan diri dan pelayanannya untuk bernaung di bawah Sinode CMC. Gelar pendeta muda 12 jiwa rutin beribadah, gelar pendeta pembantu 25 jiwa rutin ibadah, gelar pendeta 50 jiwa rutin ibadah. Oh, baik-baik. Itu boleh sebelum informasi Pak, kira-kira untuk mempersiapkan pemimpin komunitas atau pelayan-pelayan di area supaya mereka siap untuk melayani itu, ada pembinaannya khusus begitu Pak? Oh, ada. Ada ya? Kita akan melakukan pembinaan khusus. Ada pembinaan khusus ya? Ya. Oke, nah untuk informasi yang lebih detail lagi Pak, itu menghubungi informasi kemana itu Pak? Untuk informasi yang lebih penting adalah kantor pusat CMC Sinode Jalan DI Panjaitan nomor 21 Ngawi, PO Box Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Telepon 0351447885, kontak person 081259468780. Kantor sekretariat Ruko Gading Bukit Indah Blok A nomor 3 Kelapa Gading, Jakarta Utara 142040, CP 021458402228. Reverend Dr. Gunadi Gunawan Ketua Umum, HP 081293467111, dan Reverend Nathan Durnawan Sekretaris Umum, HP 085694953333. Wah, terima kasih. Ya. Jadi siapapun yang mau bergabung bersama melakukan amanat agung bersama Sinode CMC bisa menghubungi informasi tadi ya Pak, Betul. nomor telepon dan email dan semua kontak tadi ya. Terima kasih Reverend Gunadi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Puji Pak Tuhan. Asgar. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin.